Gimana caranya tuh kok bisa Kak Kadek belum wisuda saja sudah bekerja gitu? Kalau boleh cerita, perusahaannya sebelumnya itu memang bukan perusahaan yang sekarang. Jadi beda perusahaan. Oh gitu ya. Jadi saya dapat kesempatan kerja karena nggak tahu juga ya Prof ya. Saya waktu itu apply job straight gitu. Baru ke Otsuka, ke AIO. Jadi yang pertama tuh di bidang apa? Waktu itu semua. Farmasi. Masih. Tapi tetap bagaimana meyakinkan orang ya? Tapi masih ke sales marketing. Sales marketing, ya. Kegiatannya kita memang bagaimana cara kita balik lagi meyakinkan key opinion leader tentang functional benefit dari produk kita. Itu mentor saya pernah bilang, jadi kerjaan kamu ini tuh memang butuh ekstra, karena capeknya pasti, tapi ketika presentasi biar nggak kelihatan capek gitu. Gimana caranya gitu? Waktu itu mentor saya bilang. Halo sahabat sehat, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Prof Fardin. Kali ini kita melanjutkan episode sebelumnya. Ya, pada episode sebelumnya kita udah ngobrol-ngobrol dengan Kak Kadek. Bagaimana Kak Kadek meraih sarjana gizi di Gizi Fema IPB. Sekarang kita mau lihat bagaimana Kak Kadek memulai meniti karirnya. Ya. Dan salah satu yang diperankan oleh Kak Kadek di industri pangan yang tempat Kak Kadek bekerja sekarang adalah sebagai Health and Wellness Promotion atau marketing. Nah, seperti apa sih kalau orang gizi bekerja di Health and Wellness Promotion dari suatu produk makanan atau minuman? Pantau terus, tapi sebelumnya jangan lupa supaya lebih bermanfaat bagi yang lain, jangan lupa di like, di share, dan subscribe. Kak Kadek, Iya Prof. Saya dengar setelah lulus, itu Kak Kadek bahkan sebelum wisuda itu sudah bisa mendapat pekerjaan yang luar biasa. Luar biasa dalam arti itu kan bagian dari multinational company ya. Gimana caranya tuh kok bisa Kak Kadek belum wisuda saja sudah bekerja gitu? Iya, sebenarnya waktu itu kalau boleh cerita, perusahaannya sebelumnya itu memang bukan perusahaan yang sekarang. Jadi beda perusahaan. Oh gitu ya. Jadi saya dapat kesempatan kerja karena nggak tahu juga ya Prof ya. Saya waktu itu apply job straight gitu. Apply job straight buat CV. Tetap harus mencari-cari gitu ya. Apply job straight online tapi iseng-iseng sih. Karena kan saya belum punya ijazah waktu itu. Iya. Mungkin waktu itu di rekrutmennya ngelihatnya dari history dari kepanitiaan, terus kepengurusan di mahasiswanya. Iya, di mahasiswanya. Akhirnya saya dapat setelah 1 tahun di sana, saya baru ke Otsuka, ke AIO. Jadi yang pertama itu di bidang apa? Farmasi waktu itu semua. Oh, farmasi. Tapi tetap bagaimana meyakinkan orang ya? Tapi masih ke sales marketing. Sales marketing, iya masih berkaitan dengan bagaimana meyakinkan orang kan? Betul. Kan waktu mahasiswa belajar jual donat ya. Bukan belajar, praktek wirausaha jual donat ya. Oke, terus masuk sekarang 1 tahun kedua masuk di Otsuka. Di Otsuka ya PT sekarang. Amarta Indah Otsuka. Ya, Jadi membidangi health and wellness. Iya, awalnya memang kita masuk program BDP, Brand Development Program namanya. Oke. Jadi program pengembangan untuk SDM ya. SDM yang bergerak di bidang brand. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi di situ mungkin beberapa tahu MT kali ya, kayak gitu, mirip-mirip seperti itulah. Trainee ya. Trainee gitu. Jadi saya di situ 1,5 tahun, udah lulus. Penempatannya itu di Jakarta, di Bali, di mana? Sempat training dulu di Jakarta Selatan, cuman waktu itu saya dapat penempatannya di Denpasar di Bali. Oh, kembali ya. Iya, kembali. Tapi bukan di apa tadi Karangasem asal bukan. daerah. Beda kabupaten. Wah, kalau gitu saudara-saudara tadi yang apa ya, Gimana? yang mendukung untuk sekolah ke IPB betapa happy-nya ternyata bisa balik lagi ya Kak Kadek ya. Gitu, Prof. Terus mau diperankan sebagai Health and Wellness Promotion tuh tahun itu juga waktu itu masih Brand Communication Executive. Namanya Brand Communication Executive. Boleh diceritakan kalau Brand Communication Executive itu tugasnya apa aja? Ya, sebagai SGZ. Ya? Iya, waktu itu hampir sama sebenarnya dengan Health and Wellness, cuman memang ada sedikit perubahan nama gitu. Kalau boleh diceritakan kurang lebih kegiatannya kita memang bagaimana cara kita balik lagi meyakinkan key opinion leader tentang functional benefit dari produk kita, brand kita. Jadi di situ peran fungsinya kita nggak cuma key opinion leader, tapi juga segmen market kita. Market kita. Mungkin
adik-adik teman-teman sahabat di sana nggak ngerti key opinion leader. Kalau boleh dijelasin dulu apa itu key opinion leader? Key opinion leader mungkin sederhananya seperti Prof Hardin, terus yang bisa menginfluence orang gitu ya. Biasanya misalnya nanya tentang makanan apa gitu, pasti top of mind-nya adalah pakar-pakar ini gitu, seperti ini. Misalnya jadi orang-orang dengan karakteristik tertentu, entah itu karena kepakarannya, entah itu karena keunggulannya, bisa mempengaruhi orang lain dan membentuk opini baik gitu ya. Betul, dan itu opinion leader. Ya betul Prof. Dan jadi berarti kan biasanya itu di organisasi profesi banyak berhubungan dengan ketua-ketua organisasi barangkali atau ada beberapa, cuman karena kita di area, jadi di level ini segmennya adalah hospital. Hospital sama di sport. Jadi udah berhubungan dengan dokter, dietitian, coach dari exercise, Zin kayak gitu. Jadi kita buat event bersama mereka gitu. Eventnya misalnya kayak banyak hal kayak, tapi kalau yang di hospital kita biasanya fokusnya di diabetes Prof, karena memang produk kami ada low glycemic. Iya, salah satu produk yang low glycemic index tadi itu. Jadi kita balik lagi, saya dulunya senang buat acara-acara seperti itu. Jadi dapat kesempatan buat acara seminar, webinar untuk orang Nutrition Fair kan mengorganize. Jadi organizer ya. Iya benar. Jadi kebanyakan memang kegiatan saya tadi setelah saya mengajak KOL ini untuk ayo kita buat acara untuk orang awam diabetes gitu. Jadi di rumah sakit ada kegiatan seminar diabetes. Sekalian kita juga mengedukasi gitu. Jadi nggak cuman kita share wah produk ini paling bagus enggak, tapi lebih kayak mengajak orang mulai hidup sehat karena memang di corporate kami pun budayanya seperti itu, culture-nya seperti itu. Iya. Gitu. Jadi di samping di rumah sakit di mana fitness center ada juga kesini-kesininya udah mulai ke university dari mahasiswa kesehatan karena kita pengennya mereka juga mulai berkembang juga. Jadi yang nanti di samping kita mendekati key opinion leader, kemudian mereka nanti menjelaskan, tapi Kadek juga berperan dalam event tadi menjelaskan keunggulan produk. Iya. Bersama key opinion leader tadi. Iya betul. Kalau saya perannya dari konsep. Iya, mempersiapkan terus setelah itu eksekusi sampai misalnya LPG dan sebagainya, presentasi LPG kita semua lakuin. Gitu. Jadi dari situ waktu itu mentor saya pernah bilang, jadi kerjaan kamu ini tuh memang butuh ekstra. Karena capeknya pasti, tapi ketika presentasi biar nggak kelihatan capek gitu. Gimana caranya gitu. Waktu itu mentor saya bilang, jadi kalau misalnya kamu presentasi, kamu bayangin kamu cuman bisa ketemu orang ini sekali saja. Jadi optimalkan. Jadi itu kebawa sampai sekarang ke saya. Karena memang kalau bisa teman-teman mungkin yang teman-teman gizi gitu masih di kampus ngerasain event pasti capek kan. Wajar. Tapi ya ketika kita presentasi diupayakan. Kalau di kampus masih banyak 80 orang yang bantu. Kalau ini sendiri. Harus membangun kolaborasi. Betul, ada manpowernya. Betul, kolaborasi penting banget karena memang beberapa event kami juga terbentuk atas kolaborasi. Jadi kita terbiasa nggak cuman ngomongin tentang budget saja, tapi lebih ngomongin tentang manfaatnya, kolaborasinya, karena sesuatu yang akan lebih besar itu karena menurut saya Prof itu karena kolaborasi juga. Iya, karena bagaimana kita mendesain suatu konsep acara supaya orang tertarik. Betul. Ya, supaya orang itu merasa berguna. Betul. Dan memang ketika hadir harus berguna ya. Belum lagi tadi meyakinkan key opinion leader itu kan nggak mudah ya. Betul. Itu biasanya kan orang-orang hebat ya. Ya, ada dokter, ada profesor, ada selebriti, ya, ada bisa jadi kepala dinas. Ini memang dituntut kemampuan komunikasinya. Saya jadi ingat ya. Ada 2 dari 8 kompetensi nutrisionis. Pertama itu kemampuan berkomunikasi. Kemudian juga kemampuan berkolaborasi. Baik itu dalam asuhan gizi, ya, yang assessment, diagnosa, intervensi, dan evaluasi. Tapi juga di dalam tadi kan. Dalam mendesain suatu kegiatan ketika berperan sebagai health and wellness promotion ya.
Iya betul. Dan orang yang kita hadapi tadi nggak hanya satu bidang ilmu. Ketika kita ke fitness center kan beda lagi. Beda lagi, Prof. Dan bahasa-bahasanya juga lain. Audiensnya pun beda, Prof. Oh, iya, jadi betul. segmen audiensnya itu beda. Misalnya kita kayak ngomong di segmen market diabetes, kan lansia, ibu-ibu biasanya saya akan lebih pelan ngomongnya, Prof. Di situ juga saya lagi belajar. Saya lebih pelan. Dengan wanita nih ya. Ibu-ibu. Karena kan lansia kebanyakan, Iya, Prof. iya. Jadi lebih banyak mendengarkan. Tetapi ketika saya ngomong di sport center, orangnya sport antusias yang pengen cepat-cepat ya ngomong saya agak cepat antusias. Jadi betul. Harus bahkan beda. lebih kritis ya di fitness center. Iya, lebih kritis, dan saya juga masih belajar banget dari situ juga. Dan Nah, cara belajar untuk mempersiapkan melaksanakan tugas health wellness promotion ini gimana? Otodidaknya itu apakah dari YouTube atau googling atau konsultasi atau telepon gimana? Meningkatkan kemampuan karena kan meyakinkan orang ini selalu harus update kita ya. Betul. Gimana Nah, salah satunya adalah ada peran dari mentor leader saya di kantor. Ada Mas Saipul, terus Kak Pendi itu setiap 6 bulan itu terima kita. kasih dong sama terima Pak kasih Kak Saiful ya. Mas Ipul dan Kak Pendi. Jadi setiap 6 bulan itu kita kayak ada appraisal seperti itu, Prof. Jadi kita kayak dievaluasi. Didatangi ke sana. One on one bisa biasanya sih ketemu langsung. Oh iya. Atau enggak kalau sekarang udah bisa, kalau dulu ketemu langsung, sekarang udah bisa virtual, virtual seperti itu. Jadi di situ beliau mengevaluasi kita. Kamu kurangnya seperti ini, harus better kita belajar ini, kamu belajar ini. Waktu itu saya ingat banget, Dek, kita kayak perlu setiap kali event itu sebelum buat event kamu harus riset dulu. Wow. Jadi sebelum dibimbing how to do the research ya. Kadang dikasih langsung sih enggak. Tapi kayak dikasih clue-cluenya. Kamu harus belajar ini, kita yang menggali sendiri. Karena kan nggak disuapin terus itu nggak baik juga sih menurut saya, Prof. Jadi kita yang menggali sendiri dari mereka ngasih kami kepercayaan untuk mengeksplor. Tapi harus semuanya ketika menentukan keputusan itu ada 5W-nya. Kenapa gitu. Jadi udah dilatih seperti itu. Jadi peran mereka juga menurut saya sangat berpengaruh terhadap saya sekarang. Jadi gitu. memang dengan atasan atau memberi tugas juga harus sering komunikasi. Betul. Ya. Jadi lagi intinya komunikasi lagi. Komunikasi ke atas, komunikasi horizontal. Betul. Oke. Ada lagi barangkali terakhir kalau boleh Kak Kadek berikan tadi suatu summary atau ringkasan bahwa seorang sarjana gizi yang bekerja di bidang health and wellness promotion marketing dalam konteks ini di pengalaman di produk Soyjoy sebaiknya seperti apa dari pengalaman Kak Kadek? Iya. Silakan. Iya, jadi ternyata yang setelah saya lakukan, jadi marketer food and beverage ini yang sekarang terutama yang dunia kesehatan itu menurut saya harus ada orang gizinya, Bro. Harus ada orang gizinya. Okay. Harus ada orang gizinya. Dan berkolaborasi dengan bidang lainnya gitu. Karena leader saya salah satunya pangan, salah satunya lagi adalah manajemen gitu. Jadi kita saling diskusi. Jadi dari situ kenapa? Karena orang-orang sekarang market sekarang itu memilih sesuatu makanan itu udah makin kritis. Jadi yang dilihat bukan cuman kemasannya, tetapi lebih kayak kenapa saya harus makan? Kenapa saya harus makan produk ini? Kenapa saya harus minum produk ini? Dan itu yang punya menurut saya adalah orang gizi. Tahu kenapanya gitu. Jadi ketika orang gizi jadi marketer juga dia harapannya bisa menyampaikan pesan itu bahwa pangan ini baik dikonsumsi karena functional benefitnya ini. Mungkin itu, Bro. Oke, luar biasa ya. Saya yakin ya jarang sekali barangkali seseorang yang berpengalaman berbagi di depan publik seperti ini. Siapa saja bisa mendengarkan. Karena itu jangan lupa ya like, share, dan kalau belum subscribe di subscribe Lini Podcast kita ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak tentunya kepada terima kasih, Bro. Kak Kadek dan juga semua yang telah like dan share. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya.